Hasil FP2 WSBK Mandalika, memanas, Bautista kalahkan Toprak. Alvaro Bautista membuat persaingan gelar juara dunia di WSBK Mandalika 2022 memanas setelah mengalahkan Toprak Rescue pada latihan bebas kedua di sirkuit Mandalika Jumat 11 November. Setelah hanya berada di posisi ketiga pada FP1, Bautista menunjukkan kecepatan terbaiknya di FP2 WSBK Mandalika 2022. Kondisi trek yang mulai memiliki grip tinggi membuat para pembalap sukses mencatatkan waktu lebih cepat daripada FP1. Bautista menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 33,626 detik. Pembalap Aruba Ducati itu menjadi satu-satunya rider yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 33 detik. Toprak berada di posisi kedua dengan terpaut 0,462 detik. Perbedaan waktu hingga hampir 0,5 detik membuat Bautista benar-benar berada di level berbeda sejauh ini di hari pertama WSBK Mandalika 2022. Rekan setim Bautista, Michael Rinaldi, ada di posisi ketiga terpaut 0,964 detik, disusul Jonathan Rea, Garrett Gerloff, Gavi Forrest, dan Andrea Locatelli. FP2 WSBK Mandalika 2022 sempat dihentikan sementara setelah red flag dikibarkan menyusul kecelakaan yang dialami Iker Lencioni. Pembalap Honda itu langsung dibawa ke rumah medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari kedua WSBK Mandalika 2022, Sabtu 12 November, akan dilanjutkan dengan FP3 babak kualifikasi dan race 1. Bautista bisa memastikan gelar juara dunia di race 1 WSBK Mandalika 2022. Hari pertama Hailetan World SBK Indonesia 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika mulai bergulir Jumat 11 November 2022. Warga dilarang menaikkan drone saat race pertama hingga race ketiga. Jika masih ada yang melanggar, polisi akan menurunkan paksa. Para komunitas drone diimbau jangan naikkan drone. Kami akan turunkan paksa. Jika 2 kali naikkan akan diturunkan di tempat lain. Kalau sampai 3 hingga 4 kali kita sita. Kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto Jumat 11 November 2022 di sirkuit Mandalika. Selain itu, seluruh warga yang berada di lingkaran kawasan KEK Mandalika juga diminta untuk tidak menonton di beberapa bukit dekat sirkuit Mandalika. Demi keamanan bersama, kami larang ada orang nonton di atas bukit, baik itu Bukit Seger dan bukit lainnya. Imbuh Artanto. Hasil FP1 WSBK Mandalika, Toprak tercepat, pembalap Malaysia ke-15. Pembalap Pata Yamaha, Toprak Rescue berhasil mencatatkan waktu lap tercepat pada hasil sesi latihan bebas pertama atau FP1 WSBK Mandalika 2022. Sementara itu, pembalap asal Malaysia yang tergabung di tim Mi Racing Honda, Hafiz Syahrin harus puas menempati peringkat ke-15. Sesi FP1 WSBK Mandalika 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Jumat 11 November 2022 pagi berlangsung selama 45 menit. Toprak Rescue tampil apik hingga mencatatkan waktu lap tercepat 1 menit 36,938 detik. Toprak Rescue juga mengungguli pesaing terdekatnya dalam perlombaan menuju gelar juara WSBK 2022, yakni Alvaro Bautista. Alvaro Bautista merampungkan sesi FP1 WSBK Mandalika 2022 dengan catatan waktu lap 1 menit 37,509 detik atau terpaut 0,571 detik dari Toprak Rescue. Catatan waktu tersebut membawa Alvaro Bautista menempati peringkat ketiga hasil FP1 WSBK Mandalika 2022. Sementara itu, pembalap asal Malaysia, Hafiz Syahrin harus puas menempati peringkat ke-15.
Hafiz Syahrin sejatinya sempat menempati posisi 10 besar pada pertengahan FP1. Namun, dia tak mampu mempertahankan posisi hingga turun peringkat ke-15 dengan catatan waktu lap 1 menit 39,004 detik. Hafiz Syahrin tertinggal 2,066 detik dari Toprak Rezkioglu selaku pembalap tercepat pada FP1 WSBK Mandalika 2022. Scott Redding memberikan pujian pada usaha Indonesia melakukan sejumlah perbaikan termasuk terhadap kondisi aspal di sirkuit Mandalika. WSBK 2022 merupakan kali kedua Indonesia berkesempatan jadi tuan rumah seri balapan bergengsi tersebut. Di tahun lalu ketika sirkuit Mandalika menjalani debut, sejumlah kekurangan sempat jadi sorotan termasuk soal aspal yang terkelupas. Indonesia pun merespon hal itu dengan melakukan pengaspalan ulang. Scott Redding pun sudah sempat melihat kondisi aspal baru sirkuit Mandalika. Ya, kami harus melihat esok hari ketika memulai mengendarai motor. Namun hari ini saya berjalan menyusuri trek, mungkin masih terlihat sedikit licin. Namun mereka sudah melakukan sesuatu karena kondisi aspal di tahun lalu rusak. Jadi mereka telah melakukan tugas bagus untuk persiapan tahun ini. Kami sangat menghargai hal tersebut. Namun kami masih harus menanti esok hari untuk benar-benar bisa menjawab pertanyaan tersebut, ujar Scott Redding. Pembalap Supersport kangen mandi hujan di sirkuit Mandalika. Pembalap World Supersport Domenico Agerter kangen mandi air hujan jelang balapan di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini. World Supersport merupakan salah satu kelas yang akan diperlombakan dalam rangka balapan World SBK Indonesia 2022. Jelang hari balapan yang akan dimulai pada 11 November, Agerter digoda akun Instagram WSBK yang menampilkan video ketika pembalap Swiss itu mandi hujan pada tahun lalu. Mandi dengan tenang di tengah hujan. Bagaimana dengan mandi sampahnya kali ini? @domi_agerter77. Tulis akun Instagram WSBK dalam unggahan video Agerter yang sedang asik mandi hujan di Mandalika. Agerter pun menyahut dalam komentar dan menuliskan, "Oh iya, saya suka apakah saya harus mengulang mandi hujan?" Agerter yang berstatus sebagai juara bertahan World Supersport memiliki kenangan tersendiri dalam balapan tahun lalu di Mandalika. Ketika balapan pertama WSBK Mandalika 2021 harus ditunda karena hujan, Agerter malah memilih mandi hujan di depan garasi timnya. Momen lucu tersebut menjadi salah satu yang viral selama penyelenggaraan WSBK Mandalika 2021. Agerter bisa jadi bakal benar-benar mandi hujan lagi pada tahun ini karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan ajang WSBK pada 11 hingga 13 November bakal diguyur hujan sedang. Perakiraan cuaca wilayah Mandalika tanggal 11 hingga 13 November 2022 itu cerah berawan hingga hujan sedang, kata perakirawan BMKG Stasiun Zainuddin Abdul Majid Lombok. Hujan di Mandalika juga turut mewarnai penyelenggaraan MotoGP 2022 yang berlangsung pada Maret lalu. Sampai hari ini, tiket WSBK 2022 di sirkuit Mandalika untuk menonton balap motor pada 11 hingga 13 November sudah terjual 30.500 lembar. Pada Jumat 11 November 2022 adalah latihan pengenalan lintasan sejauh 4,3 km yang digratiskan tiket masuknya. Sedangkan hari kedua, Sabtu 12 November 2022, terjual 7.350 lembar tiket. Kemudian hari ketiga di Ahad 12 November 2022, terjual 23.150 lembar tiket WSBK Mandalika 2022. Total tiket yang terjual 30.500 lembar, kata Direktur Explorin Nurma Haka Sulaiman dalam konferensi pers di Komplek Deluxe VIP Sirkuit Mandalika hari ini Kamis 10 November 2022.
Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association Samsul Purba mengatakan tidak bisa menghitung idealnya penjualan tiket USBK Mandalika 2022. Alasannya, ada penghasilan iklan dan penjualan tiket USBK sebanyak 70% oleh warga NTB. Mereka mendapatkan diskon 50%, selebihnya adalah calon penonton dari luar daerah, ucapnya.